Assalamualaikum Bu Sutri. Waalaikumsalam Bu Dita. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Pagi juga Bu Dita. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Dita sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Sutri. Ya. Sebelum Bu Sutri melakukan kegiatan coaching, Ya. sebagai awal saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu Dita. Oke. Untuk yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian kita pada kegiatan coaching kali ini, yaitu nanti coach dan coachee akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian untuk rubrik penilaiannya itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana coach itu merespon dan atau menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian jangan lupa untuk tetap memperhatikan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Ya Bu. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Sutri kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua Bu, dari kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Sutri kembangkan di kegiatan coaching kali ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang Bu Sutri inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Indikator ketercapaiannya itu coaching bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Bu. Baik Bu, demikian beberapa pertanyaan dan beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sutri. Silahkan untuk melakukan kegiatan coaching bersama dengan coaching. Semoga berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Irma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Sutriani, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua. Bu Sutriani bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu Irma selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi maaf Bu Irma, beberapa hari ini saya amati Bu Irma itu terlihat tidak bersemangat dan seceria biasanya. Ada apa ya Bu Irma? Apakah ada permasalahan di kelas atau mungkin Bu Irma sedang kurang fit? Sebenarnya fisik saya sehat-sehat saja Bu Sutriani. Namun benar sekali yang Bu Sutriani tanyakan, ada beberapa hal yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya Bu Sutriani. Oke. Kalau boleh tahu permasalahan apakah itu Bu? Sepertinya serius sekali. Apakah Bu Irma ada waktu untuk sekedar kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai permasalahan yang sedang Bu Irma hadapi? Terima kasih Bu, sebelumnya kebetulan saya sedang free. Senang sekali saya mendapatkan teman atau Bu Sutriani berkenan mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Barangkali dengan saya bercerita dapat membuat saya lega, seperti itu Bu ya. Jadi begini Bu, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang semenjak selesai penilaian atau supervisi pada saat saya mengikuti lomba GSM tingkat kecamatan minggu lalu Bu Sutriani. Oke, jadi apa yang dapat saya bantu untuk mengatasi permasalahan tersebut dan kira-kira apa yang Bu Irma harapkan dari hasil percakapan kita nanti? Saya sangat berharap Bu Sutriani dari saya dapat mencurahkan keluh kesah saya, nantinya saya dapat mendapatkan ketenangan dan semoga mendapatkan solusi
seperti itu Bu Sutriani. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Ya, seperti yang saya tadi katakan Bu Sutri, lebih ke saya ingin mendapatkan solusi Bu Sutriani karena saya tidak tenang, kemudian bingung, khawatir, ini campur aduk Bu Sutri. Seperti itu. Baik. Semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan masalah dari Amin, amin. permasalahan Bu Irma tadi. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Bolehkah saya mengetahui informasinya secara detail Bu? Jadi permasalahan saya ini terkait dengan penilaian Bu Sutriani pada saat saya lomba GSM yang diselenggarakan sejak awal bulan, dan kebetulan penilaian untuk sekolah saya jatuh pada hari Selasa minggu lalu Bu. Pada penilaian lomba GSM tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penilaian oleh tim juri seperti itu Bu. Kemudian apa saja yang dinilai itu ada keberadaan pojok baca, kemudian dekorasi kelas yang ramah anak dan menarik, kemudian administrasi kelas dan praktik mengajar Bu Sutri. Yang mana pada saat saya praktik mengajar ini harus melaksanakan bersama murid-murid saya, jadi real gitu ya Bu Sutri ya. Kemudian praktik pembelajaran tersebut ditunggui dan dinilai langsung oleh tim juri, dan khususnya ada ibu pengawas di dalam proses tersebut yang menilai saya. Durasi daripada proses penilaian tersebut kurang lebih 1 jam pelajaran Bu Sutri. Lantas karena hal apa yang menjadi permasalahan bagi Bu Irma? Setelah saya selesai melaksanakan praktik pembelajaran Bu ya, ibu pengawas ini mengkritik saya mengenai proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu Sutri. Padahal menurut saya sudah melaksanakan praktik tersebut dengan maksimal, dan saya juga sudah beberapa kali latihan terlebih dahulu. Saya melengkapi administrasi kelas saya dengan sedemikian rupa, kemudian effortnya yang luar biasa ya Bu Sutri. Menurut saya itu sudah lengkap, namun sepertinya mengapa tidak mendapatkan apresiasi sama sekali dari ibu pengawas utamanya gitu. Itu, jika boleh tahu bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Irma lakukan? Kritik apa yang sudah Bu pengawas sampaikan sampai Bu Irma merasa kurang berkenan menerimanya? Kritik yang diberikan kepada saya ini intinya beliau keberatan Bu jika pada saat saya mengajar ini tidak menggunakan buku paket guru dan siswa. Saya banyak menggunakan sumber-sumber lain seperti tayangan video dari YouTube, kemudian teks dari internet, kemudian penilaian juga saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Quizzes Bu. Dan memang saya jarang menggunakan buku paket pada saat proses pembelajaran Bu Sutri. Walaupun pedoman saya pribadi sebelum mengajar sebenarnya saya tetap membuka buku paket guru khususnya ya untuk sebagai pedoman saya pribadi sebelum mengajar terlebih dahulu membuka buku guru, segera cek materi seperti itu Bu. Apakah sudah sesuai atau belum, sudah benar atau belum seperti itu. Namun pada intinya pada saat proses belajar di kelas saya tidak membukanya, saya tidak mengajak anak-anak untuk membuka buku paket siswa tersebut karena saya rasa dengan beberapa media yang lain, beberapa sumber-sumber yang lain itu sudah lebih dari cukup, itu menurut saya. Oh begitu ya Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Irma sendiri terhadap respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya ini Bu yang membuat saya khawatir, karena pada saat itu saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber termasuk buku guru itu sendiri dan juga dapat dari buku referensi perpustakaan atau yang lainnya. Nah, bagi saya yang penting murid memahami materi yang saya sampaikan Bu. Jadi yang terpenting adalah minat belajar mereka tinggi dan semua yang saya lakukan atau saya berikan ini tetap berdasarkan ranah daripada kurikulum yang ada. Ketika saya sampaikan seperti itu justru beliau kurang berkenan Bu Sutri. Jadi ya tidak sesuai yang saya harapkan. Ya, berarti tidak sesuai dengan ekspektasi ya Bu ya. Betul sekali. Jadi permasalahannya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Irma lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar?
Baik Bu, seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu ya, jadi saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi bagaimana caranya saya membuat kelas saya hidup dengan sumber-sumber tersebut. Ya. Tapi mengapa Bu Irma tidak menggunakan buku teks? Apakah mungkin secara keseluruhan terlihat betul-betul tidak membutuhkan buku paket siswa, mengingat buku guru maupun siswa itu sendiri dibeli dengan bos dan dialokasikan untuk sekolah sesuai dengan jenjangnya? Menurut saya Bu Sutri, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup Bu ya. Sudah memudahkan murid. Murid juga termotivasi, kemudian sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum seperti itu Bu Sutri. Ya, sebenarnya itu sudah bagus Bu ya. Kemudian mengenai outputnya sendiri, menurut Bu Irma bagaimana hasilnya saat Bu Irma mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Begitu ya Bu Sutri ya. Betul juga. Kenapa saya justru tidak terpikirkan sampai ke sana ya Bu ya. Jadi bukan idealisme saya sebenarnya, tapi saya lebih memikirkan menurut saya kelas saya itu bisa hidup dengan sumber-sumber belajar yang seperti tadi. Jadi lebih ke yang penting kelas saya hidup seperti itu ya Bu Sutri ya. Jadi menurut saya masih sebenarnya kalau saya mau mereview lagi dari hasil anak-anak itu masih terdapat beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal sebetulnya Bu. Lalu apakah mungkin ya Bu ya penyebabnya adalah karena saya jarang menggunakan buku siswa. Ini setelah saya penilaian dan ibu pengawas menyampaikan pada saya seperti itu sempat menjadi pemikiran saya Bu ya. Namun baru hari ini saya berani mengutarakannya atau mencurahkannya pada orang lain seperti itu. Ya, Bu. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin buku adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks atau juga buku paket siswa juga. Yang Bu Sutriani sampaikan ada benarnya ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana sekarang perasaan Bu Irma setelah kita ngobrol-ngobrol tadi? Alhamdulillah sedikit lega ya Bu Sutri ya. Terus terang saja terima kasih saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu. Suatu hal yang ya masih terkait dengan ini. Jadi karena di situ pada akhirnya saya melibat beberapa terlibat ya Bu ya. Jadi bukan hanya saya dengan ibu pengawas pada akhirnya. Nah, ini menjadi pemikiran saya sekaligus kekhawatiran. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus Bu masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain menjadi kurang optimal saya kerjakan karena saya masih memiliki beban di dalam pikiran saya. Betul. Baik Bu, lalu kira-kira apa yang membuat Bu Irma merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ibu pengawas Bu. Lagi-lagi ya karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut, kemudian saya takut sampai ke kepala sekolah seperti itu Bu Sutriani. Saya takut nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Irma merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Irma tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu Sutri, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu Sutriani ya? Terus terang saya khawatir ini ya. Jadi kalau menurut saya
Untuk masalah ini, Bu Irma bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya Bu Irma itu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Irma sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Irma dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu Sutriani ya, saya juga berharap demikian. Amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa yang menjadi rencana Bu Irma selanjutnya? Begini Bu Sutriani, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Kemudian saya berharap beliau akan memberikan solusi bagi saya, mengingat beliau adalah atasan saya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Irma. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Begini Bu Sutriani, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Ibu Pengawas Bu Sutri. Saya akan meminta maaf kepada beliau terkait saya juga salah ya Bu Sutri kemarin. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks sebagai pegangan guru dan acuan siswa. Di samping itu juga saya akan meminta saran kepada Ibu Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik pada kurikulum Merdeka ini Bu Sutriani. Baik. Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Irma selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan buku teks seperti yang tadi saya paparkan Bu sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu Sutri. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan akan tetap saya terapkan karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian harapannya akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya. Seperti itu Bu, jadi lebih ke menyempurnakan. Luar biasa Bu ya. Nah, langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya juga setuju dengan ide Bu Irma tadi. Alhamdulillah Bu Sutriani, syukurlah. Terima kasih Bu sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saat ini saya merasa perasaan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang saya merasa lega Bu Sutri, karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian sebelumnya ya terkait permasalahan ini, mengingat masalah ini berkaitan dengan atasan saya, apalagi itu sampai ke Ibu Pengawas. Nah, yang saya takutkan nantinya akan timbul permasalahan yang lebih serius di kemudian hari. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Irma sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Bu Irma rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Irma lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan atau deadline waktunya? Baik Bu, mengenai hal tersebut secepatnya akan saya laksanakan secara tatap muka. Kedepannya dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah esok atau lusa saya akan segera pergi menemui Ibu Pengawas. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Irma butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Irma ini? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pemikiran saya Bu Sutriani ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru rekan sejawat di sekolah saya Bu, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Wah, ini ide bagus sekali ya Bu Irma. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bu Irma dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin amin Bu Sutri. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, sehingga sekarang saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita nanti akan menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu Sutriani ya. Ya Bu, sama-sama Bu Irma. Apakah masih ada yang ingin Bu Irma sampaikan?
Sepertinya sementara cukup ya Bu Sutri ya. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu Irma. Saya izin melanjutkan kegiatan saya lainnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Halo Bu Tita. Tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya Bu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu ya? Boleh banget. Ada 3 pertanyaan Bu Sutri. Untuk yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik Bu. Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian identifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coachee tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya. Sudah berjalan baik dan lancar ya Bu ya, alhamdulillah. Ya, Bu. Izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi. Menurut saya kegiatan coaching yang dilakukan Bu Sutri tadi dengan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, sudah menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi, dilanjutkan dengan rencana, diakhiri dengan tanggung jawab, sudah berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coachingnya Bu. Kemudian sebelum saya mengakhiri, ada pertanyaan satu lagi Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah kegiatan coaching ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendalami alur tirta agar saat saya melakukan coaching pada sesi berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya nanti Bu Sutri dapat lebih baik dan semoga ilmunya lebih bermanfaat lagi ya Bu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bu Sutri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu, sampai berjumpa di kegiatan berikutnya.